172. Soal nomor 172. 172.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan lahir dan batin hingga kita dapat berkumpul kembali di mushola Tiba pada pagi ini. Bapak Ibu, Ustadz kita pada pagi ini adalah Ustadz Khadir Jumin. Itu kita minta saja kepada beliau untuk berikan tausiah kita. Pada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an bi ni'matil iman wal islam basyira wa nazira hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adama min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu pengurus yang dirahmati oleh Allah, kita doakan ketua kita selamat lancar dalam haji bersama Rasulullah. Amin. Umroh di bulan Ramadan bagaikan haji bersama Rasulullah. Kemudian bagi kita yang pada Ramadan ini ada di sini, mudah-mudahan kita juga dapat kesempatan yang sama di bulan Ramadan untuk beriktikaf di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Mau seharusnya sore nanti terbang ke Jeddah, tapi Leda Penco bisa digantikan di ustaz yang lain, buat tidak terbang. Rencana hari ini sore ke Kuala Lumpur terus ke Jeddah. Tapi karena anak pertama akan melahirkan 1-2 hari kok, dia merengek loh di Padang salah ya. Maka dikorbankan dan membana ke jemaah, ada 30 orang jemaah lo yang harus berangkat nanti sore. Ada izin dari jemaah, dicarikan ustaz untuk pengganti. Inilah umroh Ramadan yang kamu tolak untuk pertama kali. Ya, jadi seharusnya sore nanti ya Pak Ibu, tapi alhamdulillah atas permintaan anak pertama yang hamilnya menghitung hari, mungkin menghitung jam, hari ini atau hari besok sudah melahirkan anak perempuan pula. Tapi Allah alam, walaupun di USG lah nampak anak manusia, kepalanya lah ke bawah, kalau ke sini lah nampak benar. Tapi wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang Maha tahu dengan apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan kelahiran cucu pertama dari anak pertama. Ya, ditunggu tuh, ya. Harus di Padang. Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini setelah tadi membaca surah Ali Imran 172 sampai 100 berapa tadi? 180 ya. Intinya 3 saja dari yang kita baca tadi itu. Pertama, allazi nastajabu lillah. Allah mengijabah segala permintaan-permintaan kepada Allah. Kemudian permintaan daripada para rasul, dan ayat yang Anda baca tadi dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke 27 Fatalaqqa Adama tadi ya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, fataba alaih, maka diterima taubatnya. Bapak Ibu, kita berselawat kepada Rasul kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagaimana Pak Putra Agam memberi judul itu tentang zikir. Ya, teragam maju agak-agak merah ya bagi itu. Kita melihat masalah zikir
zikir yang terbaik itu adalah sholat. Jadi zikir yang pertama sekali sholat. Zikir itu artinya mengingat. Dalam surah Toha ayat 14 disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, innani anallah, aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi zikir melalui sholat. Jadi dari awal sampai salam itu adalah doa-doa terbaik. Makanya sebagian orang mengatakan tidak perlu lagi doa setelah sholat, karena di dalamnya sudah terdiri dari rangkaian-rangkaian sholat. Namun pada ayat lain di surah An-Nisa disuruh kita fa'iza qudiyatis sholat fazkurullah. Kalau selesai sholat berzikirlah. Ya. Qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim, berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dia ada orang yang sholat itu begitu salam, pekerjaannya sudah menunggu, dia langsung berdiri. Maka boleh, itu boleh, tapi kemudian dalam berdiri itu berzikirlah terus. Ya begitu dia berdiri, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam, sambil berdiri dan berjalan. Bagi kita yang punya kesempatan duduk, dalam keadaan duduk, ya dianjurkan di mana kita duduk tadi dalam sholat, dianjurkan untuk tetap di situ untuk melanjutkan zikir-zikir kita. Atau di siang hari zuhur, baik sholat ke Masjid Raya Sumbar, begitu salam kanan dalam kiri lawan jari kali tempel, boleh kan? Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, boleh zikir, tapi cari tempat yang posisinya tidak mengganggu orang lain. Kemudian dalam posisi tidur tadi berzikir, atau betul-betul kita akan berbaring tidur, maka kita di situ berzikir mengingat Allah. Apakah satu ayat dengan ayat lain bertentangan? Tidak. Kalau dalam surat Toha 14 tadi dikatakan bahwasanya berzikirlah untuk sholat, melalui sholat saja sudah cukup zikirnya. Tapi pada surat An-Nisa kemudian disebutkan fa'iza qudiyatis sholat fazkurullah. Kalau sudah selesai sholat maka berzikirlah. Kalau kita di Padang ini zikirnya sebagaimana kita di Baitur Rahim, itu zikirnya termasuk pendek, ya. Kalau pergi kita ke Jambi, ke Riau, itu panjang zikirnya. Banyak ayat-ayat pendukung yang ditampilkan dalam zikirnya. Jadi lebih panjang pula zikir itu daripada sholat. Itu kalau di Jambi itu sangat-sangat banyak sekali ayat-ayat pendukung sebelum Allahumma antas salam atau Allahumma la mani'a lima a'taita. Kemudian dalam ayat surat Al-A'raf umpamanya disuruh kita zikir itu dalam sir, dilunakkan suara. Itu dalam surah Al-A'raf, atau disuruhnya berzikirlah dalam keadaan suaramu dilembutkan. Maka terjadilah zikir sendiri-sendiri, kemudian suara hanya untuk diri sendiri. Boleh. Pada ayat lain juga disebutkan untuk semarak dan syiar serta tarbiyah disuruh kita zikir bersama-sama. Bapak dan Ibu, kita ambil zikir yang terbaik tadi adalah sholat. Yang kedua Al-Quran. Karena inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu untuk berzikir. Di setiap hurufnya dinilai ibadah. Jadi sudah tepat sekali kita setiap pagi membaca Al-Quran, karena memang di dalam perintah surat Al-Bani Israil itu kalau sudah sholat
maka setelah fajar kita disuruh banyak membaca Al-Quran. Jadi semuanya baik. Jadi sholat itu zikir, kemudian sesudah sholat kita berzikir, kemudian membaca Al-Quran itu juga zikir. Yang setiap hurufnya akan dinilai ibadah, per hurufnya. Sebagaimana kita dulu kenal dengan Al-Quran, di belakangnya itu kalau Al-Quran lama itu disebutkan betul, bermohon kepada Allah, ya Allah beri aku manfaat dari huruf alif, beri aku manfaat dari huruf ba, beri aku manfaat dari huruf ta, sampai begitu kata Qurannya. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, zikir terbaik itu adalah zikir para nabi. Kita ambil zikir para nabi, di mana dapatnya? Tentu di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, inilah dalil yang kita ambil tadi. Nabi Adam itu berdosa, lama Allah terima taubatnya, 100 tahun. Jadi umurnya 1000 tahun, untuk bertaubat saja 100 tahun. Coba bayangkan, 1000 tahun hidup, nah 100 tahun untuk bertaubat. Nah, tapi taubatnya itu di awal karena kesalahannya semasa di dalam surga. Dia untuk memulai hidup baru di dunia perlu beliau taubat, dan taubatnya itu sendiri-sendiri, tapi doanya sudah bersama. Sebagaimana dinukilkan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah tadi, Pak. Fatalaqqa adama mir rabbih. Ya. Maka ditetapkan untuk Adam itu dari Tuhannya kalimatin, satu kalimat. Ya, satu kalimat, fataba alaih, dengan kalimat itu dia bertaubat. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguh dia Allah menerima taubat lagi penyayang. Jadi siapa yang memberi Adam ini doa? Allah. Dibekali begitu diturunkan ke Sri Lanka, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, saling cari mencari 100 tahun. Itu masanya. Maka diberilah kedua-duanya oleh Allah satu kalimat namanya. Ya, kalimatin fataba alaih, satu kalimat yang berangkai dengan kalimat itu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi untuk memulai hidup di dunia itu diberi satu kalimat oleh Allah. Baca ini dulu. Jadi dari Sri Lanka, maka sama-sama mencari dari Jeddah. Kalau Jeddah Siti Hawa ke Jabal Rahmah dekat, kan sekitar 75 kilo. Tapi kalau dari Sri Lanka harus menyeberang laut atau mengelilingi dulu ke Afghanistan, Pakistan, dan terus baru balik ke Mekah. Didapat perbayangan. Namun ketika Adam berjalan dari Sri Lanka atau ke Lombok, tadi situ, dan kemudian beliau balik ke sana lagi, berkuburlah di Sri Lanka. Jadi kalau ingin melihat kuburan Adam, itu ada di Sri Lanka, namanya Bukit Adam. Kalau Siti Hawa itu dikuburkan di Jeddah, di dekat Masjid Qisas. Ya, panjangnya 25 meter. Ya, 25 meter. Kalau Adam panjangnya 27,5 meter. Itu di Sri Lanka. Jadi naik kita ke bukit itu. Jadi kalau dulu Adam berjalan dari Sri Lanka menuju Jeddah, diambilnya saja jalan memutih Lawi itu, Pak, itu masih bisa secara akal. Itu tingginya 27 meter. Ya kan? Kalau dia berjalan di pinggir laut saja, itu bisa dia jalan motong ke Jeddah. Itu kalau logikanya, karena Nabi Muhammad mengatakan Adam itu tingginya 60 astaku. Jadi 60 asta dihitung-hitung 27,5 meter. Itu makanya sepeda Adam itu di Jeddah tinggi.
bajunya kini kan masih tergantungnya replikanya yang dibuat. Maka Adam karena berdosa berdua, Allah beri kalimat pakai na. Rabbana zolamna, wahai Tuhan kami, ampuni telah aniaya kami. Ya, Rabbana zolamna ampusana, wahai Tuhan kami telah aniaya di kami. Ya, wa ilam taufil lana, kalau tidak kau ampuni kami, wa tarhamna, tidak kau sayangi kami, lanakunanna minal khosirin, tentu kami akan merugi tadi. Itu doanya. Jadi dari Sri Lanka menuju Jabal Rahmah, kemudian dari Jeddah menuju Jabal Rahmah. Nah, barulah ketika 9 Zulhijjah itu dipertemukan di Bukit Jabal Rahmah. Ya, itu kisahnya. Itu pertanda Allah sudah menetapkan taubatnya sudah diterima. Ya, 9 Zulhijjah. Di Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bukit Jabal Rahmah itu kalau saya lihat di zaman Nabi Adam tentu sampai duduk-duduk mencongkong setelah. Ini tinggi tadi barang. Di awak supaya ini kata itu ya tinggi. Nah, tapi kalau untuk Nabi Adam dan Siti Hawa tempat duduk berdua. Kita lanjut. Siapa lagi yang punya kalimat yang ditetapkan oleh Allah untuknya? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ya, dalam pendidikan Nun selama 40 hari 40 malam. Sudah berkurang. Tadi kalau 100 tahun sekarang hanya 40 hari 40 malam. Di dalam pendidikan Nun, Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya, la ilaha illa anta subhanaka, amat suci Engkau, inni kuntu. Aku ini adalah orang yang zalim terhadap diriku. Inni kuntu minaz zalimin. Aku dari orang yang zalim. Kalau Adam dosanya tadi memakan buah khuldi di dalam surga, Yunus apa dosanya? Lari dari dakwah. Lari dari dakwah. Umatnya di negeri Sabah mengatakan kepada Yunus, tolong buktikan ke kami bahwa engkau yo nabi. Ya, tapi bukti yang kami minta, coba minta bencana datang. Ya, ku ala katibola. Kalau tipu bencana itu tanda-tandanya kok kami beriman kepada engkau. Nah, kau permintaan daripada umat Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, jadi itulah kalian minta lain. Ya, lain lah. Tidak, kami ingin membuktikan saja kau nabi atau tidak. Coba minta bencana, tanda-tandanya datang ke negeri Sabah. Karena ngotot dia kira dari Yunus berdoa, ya Allah, umatku, kaumku meminta kepada engkau berikan tanda-tanda kerasulanku ini melalui bencana. Nah, maka Bapak Ibu tidak lama kemudian datanglah angin puting beliung, kilek, patui, ya, kemudian disertai hujan yang sangat deras sekali. Nah, begitu mulai saja angin, petir, hujan tadi, begitu sudah nampak gelap, sudah menakutkan, apa kata kaum Yunus? Amantu bi Rabbi Yunus. Kami beriman dengan Tuhan Yunus. Sudah beriman. Sayangnya Yunus mencari awan lava guluang. Ya, badai lah datang, gile lah tiba, lari. Lari dia ke pinggir laut. Kok negari kok nak kamal itu. Kebetulan di pinggir laut ada kapal yang akan berlayar. Hanya menumpang di kapal tadi. Dia tinggalkanlah kaumnya dalam keadaan mencari-cari Yunus. Amantu bi Rabbi Yunus. Amantu bi Rabbi Yunus. Nah, kemudian Yunus merasa selamat naik ke dalam sampan atau kapal. Nah, umatnya selamat karena tidak jadi turun bencana. Karena ada janjinya memang itu. Kalau ada tanda-tanda, kami akan beriman dengan Yunus. Sudah diucapkannya, sehingga Allah tidak jadi menurunkan bencana. Bencana tadi justru mengejar Yunus. Ya, angin, puting beliung, hujan deras, petir tadi mengejar sampan yang ditumpangi oleh Yunus. Jika gelombang laut ikut
ikut naik. Nah, secara pengalaman nakhoda mengatakan ini tidak mungkin muatan seberat ini. Buanglah sekalian yang kita bawa. Itu yang pertama, buang sekalian. Jadi barang dagangan yang dibawa di atasnya itulah dicampakkan ke laut. Nah, ternyata kata nakhoda masih ada berlebih muatan ini. Kalau pengalaman Nabo katanya ini masih berlebih ini. Ya, tidak ada yang dicampakkan lain. Maka nakhoda mengatakan kalau tidak ada lagi barang, di antara kita harus ada yang meloncat ke laut. Nah, kata mereka dinilai seluruhnya. Kalau kan seorang-seorang itu tidak mungkin meloncat. Akhirnya mereka kalau orang-orang Arab itu suko dulu dari dulu mereka sportif. Ada itu tuh. Itu ada undian. Di sianan terpilih itu dia dicapai. Emang dari dulu ansop itu undian itu sudah berlaku kan? Yang dengan anak panah, ada dengan mencabut nama, ada yang macam-macam itu sudah kebiasaan kehidupan Arab lah dari dulu. Di setiap dipilih nama Nabi Yunus yang keluar. Kata orang kampungnya nggak mungkin Yunus ke dicapai. Ini orang elok, ini orang salamu orang tawa wa eloknya mah. Ya, nggak mungkin. Ulang balik, dia ulang pilih Yunus terpilih. Sampai 7 kali diulang-ulang, nah, kemudian Yunus di pilihan yang ke-7 itulah dia mengatakan ini badai, ini bencana, ini kilat petir bukan untuk mencari kalian, tapi mencari aku. Dialah dengan ikhlas aku terjun ke laut. Ya, nah, kalau kita kaitkan dengan apa tadi? Karena ia sudah menyadari kesalahannya. Kan di dalam surah Ali Imran tadi kan sudah disebutkan di situ. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini kan berkaitan dengan Rasul itu. Allazina istajabu lillah war rasuli mim ba'di ma asabahum qarh. Ya, di mana orang-orang yang diijabah oleh Allah doanya adalah Rasul setelah mereka ditimpa musibah. Ya, ini tidak ada tadi di kontak antara ayat yang tadi baca pagi ini surat Al-Imran dengan pilihan namun tidak ada sengaja tadi depan. Ya, surat At-Taubah, surat Al-Baqarah, Abu akan bercerita tentang Yunus. Ternyata awak membaca ayat tadi tentang itu mana? Allazina istajabu lillah war rasuli min ba'di ma asabahum qarh. Jadi diijabah oleh Allah semua doa-doa dari Rasul yang sesudahnya baru saja ditimpa musibah. Jadi Yunus dengan rela menyadari puasa dia yang salah, ya, dan minta maaf kepada para penumpang barang kalian sudah terlempar gara-gara. Nah, maka begitu dia meloncat ke laut, nah, disinilah Allah mengutus seekor ikan yang bernama ikan Nun. Ya, ikan Nun. Maka ada surat Nun. Surat Nun. Ikan Nun itu besarnya apa? Itu sangat besar. Nanti ikan Nun itu bisa dibuktikan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Berapa besar ikan itu? Nabi Sulaiman sudah merasa sangat kaya, ya, daripada sekalian alam dia sudah merasa kaya karena berlian di tangannya, ya. Maka ketika itu nazar daripada Sulaiman adalah, ya Allah, izinkan aku dengan kekayaanku memberi makan semua makhlukmu yang ada di bumi. Itu permintaan Sulaiman. Kata Allah, Sulaiman, dengan kekayaanmu yang sebanyak itu tidak mengenyangkan satu makhluk. Jadi kalau di bagian di Balanjuan binti Sulaiman kok kemakanan disiapkan, kata Allah, tidak mengenyangkan satu makhluk. Nabi Sulaiman masih ngotot ya Pak Caronya. Nah, kalau engkau masih ngotot ya, jejerkanlah makanan itu di pinggir laut. Ya, tentu di lautnya laut Palestina. Nah, kemudian Bapak Ibu, datanglah ikan Nun tadi memakannya dan tidak mengenyangkan. Orang sudah bertonton kalau gini, tidak mengenyangkan. Jadi dalam perut ikan Nun inilah Nabi Yunus. Jadi kalau sekadang itu ikan Nun dan Nabi Yunus ditelannya,
kena, tentu dia tidak akan terluka. Karena perlu ikan tadi sangat besar. Dan sampai hari ini ekspedisi masih ingin mencari ikan non itu. Ya. Apa landasannya? Allah katakan, andai kata Yunus tidak berzikir di dalamnya, aku akan penjarakan dia sampai hari kiamat dalam perut ikan itu. Kan itu kata Allah. Nah, apa zikirnya tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sungguh aku ini sudah menganiaya diriku sendiri. Ya. Inni kuntu minaz zalimin. Aku sudah menganiaya diriku sendiri. Maka taubat Nabi Yunus diterima hanya dalam masa 40 hari. Ya, 40 hari. Nah, maka taubatnya dan doanya sudah ditetapkan pula oleh Allah untuk Nabi Yunus. Fataba kalimatin. Jadi ditetapkan pula untuk Yunus ini zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adam, Robbana. Kenapa Robbana? Karena dosanya berdua suami istri. Kalau Yunus sendiri. Banyak Bapak Ibu doa-doa. Kalau kita lihat pula nanti doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman ini kalau kita baca hari ini agak buat ya Wak. Apa doa Nabi Sulaiman? Ya Allah, cukup kepadaku saja kau beri kekayaan sebanyak ini. Jangan ada sesudahku. Kan dibuat dia. Lagi doa Nabi Sulaiman tak boleh ada orang yang lebih kaya dari dia. Kenapa? Karena kata Sulaiman, mereka tidak akan sanggup bersyukur dengan kekayaannya itu. Nah, itu doa dari Nabi Sulaiman karena sudah terlanjur memiliki kekayaan yang sangat dahsyat banyak. Apa keindah? Masuk ke sungai, dikejar oleh Jalut. Dalam sungai itu berlian saja. Di tengah malam dalam gelap gulita disuruh pengikutnya oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ambillah nanado tapijak ya kalian kau sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, setelah diambil ada yang sedikit mau ambilnya, ada yang banyak. Nah, lah keluar dari sungai. Nah, baru menyesal. Apa penyesalannya? Kau tahu dari tadi intan kau bau sebanyak-banyak. Tapi tidak menyesal lagi. Ketika mereka kembali ke dalam gua anak sungai tadi, mereka sudah terbunuh oleh pasukan Jalut. Enak Bapak dan Ibu kalau kita membaca Al-Quran ini disertai dengan tafsir, kemudian disertai dengan asbabun nuzul ayat. Ya. Nah, jadi apa doa yang harus kita ambil? Kalau Nabi Muhammad, apa yang ditetapkan Allah kepadanya? Dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kamu membaca la ilaha illallah. Kalau kepada Nabi Musa tadi ditetapkan, ya Musa la innani anallah la ilaha illa ana fa'budini, sembah aku wa aqimis shalah li dzikri. Tapi kepada Nabi Muhammad justru diajarkan betul cara sholat. Setelah sholat ada zikir, maka lahirlah zikir-zikir yang beliau berikan kepada kita tadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, maka zikir yang paling banyak beliau baca itu memang tauhid. Ya. Dan ini diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad di ayat ke-19 surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, banyak-banyaklah membaca la ilaha illallah, kemudian berdoalah agar dosamu diampuni dan dosa kaum muslimin, kaum muslimat diampuni. Ya, jadi Bapak Ibu, kita kembali kepada ayat 172 tadi. Allazina istajabu lillah war rasuli mim ba'di ma asabahum qar. Di mana Allah
menerima segala taubat segala doa-doa mereka diijabah. Bahkan diijabahnya kalimat istajabu ini nanti ada kaitannya dalam surah Al-Anfal ayat 9. Istastaghisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Ya, kami ijabah doa-doa mereka yang berdoa. Ya, kalau perlu mereka bantuan, didatangkan kepada mereka malaikat-malaikat. Para banyaknya 1000 malaikat. Mengapa malaikat tadi? Dijawab dalam surat As-Saffat ayat 30. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat tadi berbisik kepada orang yang berdoa tadi, aja takut lo jangan terlolai. Ya, begitu. Malaikat tadi berbisik sehingga semangat. Ya, semangat mereka karena merasa ada yang membimbing dan menemaninya. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan, mari kita ambil dulu zikir untuk awak. Dalam pitua minangnya ibi nan kalipado mati nan kalitumpapa. Ya, apa doa awak? Usaha kita di dunia, kemudian atau pangan awak zikir. Dengan zikir itulah kita nanti kembali kepada Allah, karena orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Dan zikir itu bagaikan kalau dari Pak Dokter namanya bius. Kalau akan operasi dibius dulu supaya jangan merasa sakit. Ya, maka orang yang akan dijemput oleh Allah melalui malaikat Israel itu biusnya adalah kalimat yang dicintainya. Kalau dicintainya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti malaikat Israel ditemani oleh malaikat Jibril, ya, memegang kalimat itu di tangannya. Kemudian dia memperlihatkan kepada orang yang akan dicabut nyawanya oleh Israel. Di kalimat itu ada di tangan malaikat Jibril. Karena ketika itulah kita akan membacanya kalimat itu, lupa kita dengan segala-galanya. Kena biasa baca. Kalimat itu indah, bercahaya dari sebuah mahkota yang sangat mahal. Ya, sehingga kita terlena, tak tahu awak Israel sudah bekerja mencabut nyawa kita mulai dari kaki, mengasur ke atas dan terakhir nanti dicabut. Jadi Bapak-bapak Ibu, mari kita jadikan kalimat-kalimat ini menjadi kalimat teman dalam kehidupan awak. Ya, silakan Bu. Dalam kita berdoa, kita itu meminta supaya dihindari dari fitnah dunia, fitnah akhirat, kemudian fitnah dajjal. Apa maksudnya itu? Ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kan dianjurkan sebelum kita salam ke kanan dan salam ke kiri. Dianjurkan. Untuk apa? Karena kita pertama dari rasa dari hutang yang melilit, min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jadi tidak merdeka kita karena hutang kita. Nah, jadi kita berharap kepada Allah agar mampu melunasi hutang awak supaya kita tidak lepas atau menjadi merdeka menjelang kematian awak. Itu doa. Kemudian bermohon agar dijauhkan dari fitnah. Nah, memang fitnah ini Bapak Ibu menghancurkan segala-gala karir seseorang. Dan fitnah itu sudah disebutkan minal qatsli, lebih kejam dari pembunuhan. Nah, maka kita berharap dari setiap sholat kita ujungnya itu berharap doa itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ujung akhir zaman ini memang kita dihadapkan kepada fitnah-fitnah yang sangat dahsyat akibatnya. Banyak fitnah-fitnah yang kalau kita lihat sehari-hari hari ini bisa menghancurkan karir seseorang dalam waktu sekejap. Ya. Nah, maka kita berharap kepada Allah
Mudah-mudahan kita juga dijauhi dari fitnah dunia. Apa fitnah dunia? Mataul hayat, merasa senang dengan dunia ini sehingga lupa kita dengan akhirat. Ya, mataul hayat di dunia, kita bermega-mega, atau disebutkan juga alhaakumut takasur, kajian kita kemarin, ya, bahwasanya bermega-mega sudah melalaikan kita. Hatta zurtumul, tahu-tahu sudah masuk saja ke dalam kubur. Maka kita minta, itu Nabi yang mengajarkan dalam hadis beliau. Ya, doa yang di ujung sholat kita. Kalau tidak sempat di ujung sholat, boleh dibaca setelah kita sholat. Kalau tidak terkejar, imam sudah salam, kemudian kita tidak terkejarkan membaca doa itu, dan dibolehkan di luar sholat. Ya Bu, itu doa terhindar dari fitnah dunia dan fitnah Masih Dajjal, kedatangan Dajjal. Makanya untuk menghindarkan fitnah Dajjal ini disunahkan pula oleh Nabi untuk membaca surah Al-Kahfi di setiap pagi Jumat, minimal ayat 1 sampai 10. Karena ada doanya di situ. Ya, doanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu termasuk doa menghindarkan fitnah Dajjal. Jadi kita disuruhnya oleh Nabi untuk membaca surah Al-Kahfi itu ayat 1 sampai 10 minimal, atau akhir surat Al-Kahfi. Itu sebaik-baiknya di malam Jumat sampai Jumatnya kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Ustaz, Ya Pak. apa sih Ustaz? Tanya, kalau doa itu kan berdasarkan Al-Quran dan hadis tadi. Iya. Ada doa itu permintaan waktu dari keinginan awak sendiri. Doa aku butuhkan karena mungkin sekarang misalnya tentang malam kan, Iya. kata pertimbangan. Menurut Ustaz Ba'ad, sah. Ya, terima kasih Pak. Selama yang kita minta itu adalah kebaikan, nah, insya Allah boleh. Ya, kenapa? Karena setiap kebaikan itu in ahsantum ya anfusikum. Setiap kebaikan itu akan kembali kepada kita. Makanya kita dilarang sekali untuk mendoakan orang celaka, karena doa itu akan kembali kepada kita. Jadi ketika ajak-ajak kita sudah menyusun doa kita sendiri. Lihatlah Bapak Ibu, kalau kita lihat dari berbagai guru-guru atau para ulama, kan berbagai susunan doa-doanya. Ya, kalau orang Muhammadiyah diawali dengan apa? Hamdan na'imin. Kalau orang NU biasanya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Itu retorika kalimat yang indah yang disusun oleh para guru-guru kita. Ya, kalau Nabi itu berpoin kalau doanya. Masuk puasa diajarkan kepada Aisyah, Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah di setiap malam-malam Ramadan. Termasuk di saat kita mulai tawaf dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. Ketika melewati Hajar Aswad, Maqam Ibrahim itu satu-satunya doa. Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya. Jadi boleh Pak, kalau menurut saya setiap kalimat qaulan ma'ruf, perkataan baik, itu khairun min shadaqah, lebih baik daripada bersedekah. Ya, Al-Baqarah pada ayat 262. Ya, khairun qaulan ma'ruf khairun min shadaqah. Ya, perkataan baik itu jauh lebih baik daripada bersedekah. Sedekah yang mana? Manni wal azan. Ya, sedekah yang diiringi dengan caci maki dan sebut-sebut. Di kalimatnya dibolehkan kita menyusun kalimat kita sendiri. Ada yang ke doa-doa itu seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, iko juo ya Allah,
Ya kalau selain itu jangan ya Allah, kan begitu ada mereka menganggap itu sebaik mereka. Tapi kemudian keputusan Allah dalam surah Al-Baqarah 216, apa yang ditetapkan Allah untuk awak itulah yang terbaik. Ya, jadi kita meminta yang terbaik menurut Allah. Di bapak-bapak, bu, mudah-mudahan mulut kita ini ya. Ini kena dipakai mati negeri Topang tadi kan la ilaha illallah. Iya. Pada saat sekatul maut ternyata sangat sampainya la ilaha. Kemudian nyopai apa kira-kira keadaan. Dalam surah Muhammad ayat 19 tadi kan dianjurkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti ada penterjemahannya dari Rasul. Ketika kita tidak sanggup menyebut la ilaha illallah karena tidak sampai kelewat untuk ke sini lain, maka ketika itu Allah, Allah, artinya diganti dengan Allah saja. Allah. Itu di akhir nanti. Belum sampai akhir. Di sekaratul maut. Ya, termasuk di sakaratul maut. Kita takutnya kami itu la ilaha illallah itu panjang. Iya. Pada saat sekaratul maut, ini sampai tapi awak tak sampai la ilaha illallah. Apa keadaan awak tadi? Tidak ada Tuhan. Awak sampai tidak ada Tuhan apa ini? Iya. Apa keadaan awak? Itu makanya hadis Nabi tadi mengatakan kalau zikir yang paling baik itu kan la ilaha illallah. Tapi di ujung hadis itu Nabi mengatakan Allah atau Allah saja. Ya Allah. Kenapa Allah? Karena di saat Allah itu sudah sejalan lah dengan jantung awak. Tapi kata Nabi tidak berhenti di situ. Auhu. Di la ilaha illallah Allah auhu. Hu saja. Bukan hu. Ya. Hu-nya mulut menyebut tapi di dalamnya terkait hu Allah, hu Rahman, hu Rahim. Karena tidak sanggup ya ketika wailo nafas tu tidak sampai au sebaru. Ya, maka karena dua huruf yang terucap di situ lebih baik diganti dengan hu. Tapi makrifatnya hu-nya kepada Allah. Nah, kalau kita cari zikir orang tua jalan dulu kan itu. Coba tukik kan. Kalau ndek tak ndek tak sampai waktu. Di mudah-mudahan itu naruh tumpang nanti Pak. Di mana letak hu tadi? Ada dalam surat Al-Ahzab. Wallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Langsung diulang lagi oleh Allah. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Pokoknya kulhu ayatnya kulhu huwallahu ahad. Katakan dianya Allah itu esa. Jadi kalau tak sampai kamu kau orang tua dulu itu zikirnya sampai berjalan. Mudah-mudahan itu Pak. Jadi 3 kalimatnya. Dan inilah kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika bertemu di saat Isra Mi'raj. Kalau engkau pecah namaku itu, kau akan semakin dekat dengan aku. Carilah 99 nama Allah yang bisa dipecah tu. Dia Allah. Ya, Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai terakhir. Tapi awak patah
Allah lain. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Diampuni yang lain, diazab yang lain. Itu Allah. Makanya lillah. Kalau tidak lillah, maka ketika puasa itu bukan karena lillah, karena ulah. Ya, karena ulah. Awak katakan lam yang pertama lahu. Ya, lahu banyak tuh. Dan balik ke ayat kursi atau kepada surat Al-Hadid. Ya Pak, dan mau baca. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu. Kalau lamnya sudah dipatahkan 3 hu. Ya, wallahu allazi la ilaha illa hu. Maka ujungnya nanti kul huwallahu ahad. Seketika yang Ya. ada orang yang menampingi sekaratul maut. Pada saat itu terjadi perdebatan antara si pendamping. Ya. Padahal yang didampingi itu sudah tidak sanggup. Tapi karena keimanannya tetap la ilaha illallah, sehingga terjadi debatan dari orang suara-suara. Tidak bisa itu diajarkan oleh. Itu yang cerita Buya tadi. Ya. Tentu ada dasarnya sehingga orang itu paham dulu yang kalau mengajar orang pada tadi. Ya. Karena ada tingkatnya la ilaha illallah, la Allah tamahu tadi itu. Bagi orang yang mendampingi sekaratul maut tadi itu, hendaknya kalau nyola kadaki gitu ya. Kalau jangan nyola kadaki, nama kalau lain saya dapat duit bijinya, bisa lah. Ada lupa pak, Allah kan. Tapi kalau nyola lain, hendaknya gitu sampai supaya jam berdebat bukan anak dulu. Masih ya? Ya sama. Kalau dasarnya kan lakino mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang akan mati itu kalimat la ilaha illallah. Lakino, kata Nabi, lakin ajarkan. Kemudian dibahas oleh para malaikat, para ulama. Bila diajarkan, ya sejak ini katanya kan. Sebab kita raja-raja kadang terbawa di saat sakarat hanya lah ajar saja kan begitu, karena mereka akan dimatikan dengan kebiasaan mereka. Jadi kalau tidak biasa awak kama misi yang kayaknya, ayo pak ibarat malem pak nak laki lem gol. Ya karena lem akan kaika ibon ko yo sikuado. Ketika awak tempelkan cuma nyatu. Kalau diajarkan kok tidak punya dasar, ayo awak serahkan saja kepada Allah. Yudillu bihi, ya, disesatkan orang yang dikehendaki oleh Allah, wa yahdi bihi katsira, akan ditunjuki oleh Allah kebanyakan yang lain. Awak tidak bisa memaksakan. Bahkan nanti kita bahas bila-bila Pak. Ketika kita membisikkan la ilaha illallah, tidak ada kalimat sela di antaranya. Bahwa yang awak bacakan la ilaha illallah, tunjuk baca deh nang kamati ko. La ayo model tu mak. Yo tapi mak ada boleh kalimat itu masuk. Karena nanti hilang lo balik dia. Ya. Jadi kita fokus saja bacakan dari la ilaha illallah. Hanya baca, tunggu sampai lidahnya tadi selesai membaca. Awak kan tidak sopan tua ada mau ingin tergesa-gesa, ingin upset instan. Ya, kalau kita lihat tuntunan untuk mengajarkan kalimat itu, awak sabar. La ilaha illallah. Nampak lidahnya begitu. Ulang ya, la ilaha illallah. Awak begitu, kau langsung sekali bangga keluar. You begitu. You begitu. Langsung lagi video sekali kan. Jadi memang tuntunannya sampai ke situ. Tidak ada kalimat sela di saat kita mengajarkan kalimat itu. Ya, tidak ada kalimat yo itu. Alhamdulillah, nih santiang aman. Jadi tidak ada kalimat itu. Yang ada itu tadi. La ilaha illallah. Karena dia berperang. Iblis sedang menggoda.
godaan iblis itu Bapak Ibu ini hadir dengan orang yang kita cintai. Anak lama tidak pulang. Di pagunong iblis kok wajah anak tadi muncul di hadapan kita yang akan mati. Dari saudara mak bola pulang. Model itu mana aja? Bola pulang mak. Berubah pandangan mak tu ke sampian kan? Padahal malaikat tadi sudah membuka kalimat la ilaha illallah. Ya Allah sedang itu. Tapi iblis di sebelah katanya wa ulama. Ya, dia menjelma menjadi anak yang disayangi dan dia menyampaikan ucapkan itu supaya mak selamat. Itu yang Pak Sami tadi itu. Iblis mengajarkan hanya sampai tengah jalan. La ilaha. La ilaha. Di situ masuknya tadi Nabi mengatakan kalau normal ajarkan la ilaha illallah. Kalau tidak normal nampak perjuangan peperangan orang yang sakarat bengong-bengong kiri kanan Allah. Ajarkan saja Allah. Jadi iblis mengajarkan la ilaha awak menyumbang dengan Allah. Tapi yang tadi itu memang orang-orang yang tenang kembalinya, dia bisa menghembuskan serentak ketika Israel mencabut nyawanya, dia lepaskan betul dengan radhiyallahu anhu. Dia bayangkan. Jadi apa-apa dan ibu itu untuk menghadapi. Kalau sudah selesai misalnya kalau kita dijawab oleh yang sakaratul maut itu misalnya dan nampak dia menjawab mengiringi la ilaha illallah tadi, tetapi dia belum meninggal. Apakah sesudah itu kita terus ulang-ulangi lagi kalimatnya? Disinilah nanti ijtihad para ulama mempergunakan surah Yasin. Ya, dibacakannya ayat ke-58. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Sampai 7 kali itu. Ya, itu ijtihad. Jadi Nabi tidak mengajarkan kalimat itu, tapi ijtihad para ulama untuk menuntun orang yang sakarat itu dibacakannya lah salam dari Tuhanmu yang pengasih lagi maha penyayang, untuk menghilangkan kecintaan dunianya tadi. Digambarkan kepada dia bahwa Tuhanmu telah menyampaikan salam kepadamu. Beberapa kali itu telah terjadi keajaiban. Ketika membaca itu ada di daerah Kampung Priok, jalan ke Kampus Sunan itu dulu tahun 80-an, lah 3 bulan sakarat. 3 bulan sakarat. Itu anaknya bapak dan ibu kepala LAJ digetuk datang, Ustaz tolonglah doakan anakmu, lah 3 bulan Ustaz, makan enggak, minum enggak, mengecek enggak, tapi dia masih hidup ya. Ketika kita bacakan salah satu yang dapat ketika itu setelah bacaan Yasin seluruhnya sampai di 58 surat ayat ke-58 itu diulang-ulang salamun qaulam min rabbir rahim, dan dimasukkan doa itu tadi Pak, doa yang tadi menurut awak mau doa situ, ya Allah, diambil doa dari Nabi, kalau hidup baginya masih baik sembuhkanlah, tapi kalau hidup ini tidak baik baginya jemputlah ya. Ternyata ketika itu beliau disihidupkan oleh Allah sampai 3 tahun sesudah itu ya. Itu di daerah Kampung Priok, orang Cediago, Kampung Priok itu pernah tolong. Ketika buka KKN di Sukoharjo, Liki Pekonina, itu sebentar saja ya, dari pagi tidak sadar, anak-anaknya lah risau. Kami kebetulan KKN di bawah tolonglah ya, mak kami kok. Begitu dibacakan setelah dibisikkan la ilaha illallah tadi, kemudian disebutkan salamun qaulam min rabbir rahim 7 kali, langsung baik. Ya, langsung baik. Jadi artinya itu berbagai cara kita pokoknya berperangan orang yang musakarat ini antara dia kembali kepada Rob dengan godaan daripada setan. Nah, tadi kalau kita kembali lagi kepada surat Ali Imran tadi, coba lihat pada ayat-ayatnya. Innal ladzina istarau kufra bil iman. Ada orang ini menjual atau membeli kekafiran dengan iman.
Lihat pada surah Al-Imran ayat 177 tadi. Innal ladzina nastarawul kufra bil iman. Mereka membeli kekafiran dengan imannya. La yadurullah syai'ah. Maka tidak ada sedikit pun pertolongan dari Allah. Jadi kalau lanjut balik kekufuran itu, walaupun azabun alim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Jadi kita tidak bisa menolong ya. Jadi kita tidak bisa menolong. Itu makanya doanya sesudah sholat tuh, Allahumma la mani'a lima. Kalau Allah yang menolong, lancar saja. Wala mu'tiyah, tidak ada yang bisa menghambat. Tapi wala mu'tiyah lima mana'ta. Kalau Allah yang sudah menutupnya, tak ada bisa. Ya, siapapun yang dipanggil untuk membisikkannya, itu dicontohkan sebenarnya. Karena dia sudah membeli kekafiran dengan imannya, la yadurullah syai'ah. Dia tidak akan dapat pertolongan sedikit pun, walau azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kalau kita lanjutkan pada ayat 178, hampir sama tuh. Jadi kajian kita pagi ini qadarullah, antara judul dengan yang dibaca pas benar. Iya udah Pak Ustaz. Ya. Kejadian kok jenis goyo loh mah. Dokter kok lah mengakui menyerah. Ini di rumah sakit kan. Pulang lah ke sana kan, gitu kan, habis cabut sore ya. Iya. Ini seperti Ustaz tadi tuh, tiba di rumah ini sadar ya, lah mulai dia sudah tuh. Jadi orang Cinego banyak nanti itu Pak Ibu. Iya. Mudah-mudahan berkawan lah kita di orang Cinego. Boleh Cinego loh. Mudah-mudahan Pak. Pengalaman. Di kajian kita bersantai-santai, tapi menyelamatkan tujuan awak. Pasal tiada lain jalan yang dianjurkan oleh Allah tadi kepada Nabi Muhammad dalam surat Muhammad itu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kalau tidak sanggup, nah itu makanya tadi Allah. Kenapa Allah? Dia sedang berjuang, melihat ke sebelah, adalah bisikan. Ya. Terakhir bagi kita yang tenang-tenang, iya Bu, iya Bu udah. Ya. Kalau kita sedang membaca tapi imam sudah salam, apa kita boleh terlambat dari imam? Apa kita boleh terlambat? Boleh. Jadi kalau dalam sholat berjamaah kita boleh terlambat dari imam, karena yang tidak boleh itu cepat dari imam. Ya, mendahului. Jadi kalau terlambat boleh. Ya banyak tuh. Kadang sujudnya yang dilambatkan. Ya, ditambahnya sujudnya boleh dah. Jadi boleh, yang tidak boleh mendahului imam. Allahumma inni a'udzubika minal jabni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada yang lebih pendeknya ya, Allah ini a'udzubika min azabil jahannam, min azabil kubur, Ya. azabil qabri, azab Min. Ya. Itu namanya doa yang apa tuh? Doa kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya doa yang serumpun. Doa yang serumpun. Boleh tujuannya sama tuh. Terhindar dari berbagai fitnah-fitnah. Kemudian ada azab kubur, ada kalau Al-Ghazali itu Bapak dan Ibu lama sebelum salamnya itu, ya sebelum YouTube badan itu banyak doa-doa yang biasa beliau lakukan. Ya. kami bisa ya menyampaikan doa yang bisa hafal. Fotokopikan ke orang yang Disusun nah. ya. Mudah-mudahan Melanjutkan Pak Birwan. Ya. Besok Pak Birwan nyusun itu kan. disusun ya. Mudah-mudahan menjadi yang taqawubi.
ya doa-doa yang kita baca di nanti kalau telah tersusun telah ada apanya di dalam handphone kita kirim ke Pak Chan nanti ya bisa dibagikan Ya, silakan. yang tertulis ya insya Allah Bu kita coba menyusunnya sebaik-baiknya. Mungkin Bapak Ibu untuk kajian kita kolah dahsyat sampai jam 7 tapi rancang dulu awak dalam di medan ilmu malaikat ikut bersama awak ke apa saja awak zona ya insyaallah karena malaikat kalau ada majelis ilmu kok malaikat tawak main bau Rene sekolah kan ada zikir buat ya. Jadi kita duduk bersama majelis. Ada ngatur Pak. Ada ngatur. Ada ngatur. Nah, oh biasa kalau lah lebih dari kau lalu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah menuntun kita ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu berdebat. Bapak Ibu, demikian tadi kajian disampaikan oleh Ustaz yang Jamil. Insyaallah beliau akan hadir kembali tanggal 25 malam. Tanggal 25 malam ini yang berhadir. Dan untuk besok, untuk malam nanti adalah Ustaz Zulkarnain Tauji bagi Ustaz Ismirat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi, saya mau tanya.